Nah, di sini akan saya tambahkan materi terkait dengan kesalahan tipe 1 dan tipe 2 agar lebih jelas lagi, karena di video-video sebelumnya saya rasa saya belum memberikan contoh yang terlalu dalam. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada kasus terkait vaksin flu burung. Setelah dinilai sangat terlambat, pemerintah melakukan impor vaksin flu burung ya. Vaksin yang akan diimpor adalah dari India yang diketahui memiliki efektivitas 75%. Artinya 75% yang divaksin tidak terkena flu. Namun pada perkembangan terakhir terdapat penawaran dari China yang lebih murah ya. Tetapi lebih murah itu bagus kalau efektivitasnya minimal sama. Untuk itu dilakukan percobaan yang melibatkan 20 ayam untuk melihat apakah efektivitas vaksin China ini tidak lebih jelek ya. Jika dari 20 ayam yang diberi vaksin dari China ini kemudian dipapari virus flu burung, 13 dari antaranya tetap sehat, maka pemerintah akan menyimpulkan vaksin dari China ini memiliki efektivitas tidak kurang dari efektivitas vaksin India. Ya. Jadi ini adalah decision rule-nya ya. Jadi kalau 13 ya atau lebih ya tetap sehat, maka dikatakan efektivitasnya tidak kurang dari 75%. Nah, untuk menjawab permasalahan ini digunakan pengujian hipotesis statistika ya. Jadi yang ingin dijawab adalah apakah efektivitasnya 75% atau kurang. Ya, jadi ada dua hipotesis. Yang pertama, efektivitasnya 75% atau lebih sebenarnya implicitly. Hipotesis tandingannya kurang dari 75%. Nah, kesimpulan untuk menerima H0 itu berarti menolak H1. Atau sebaliknya menolak H0 itu menerima H1 didasarkan pada statistik uji. Nah, dalam contoh di sini, statistik ujinya adalah jumlah ayam yang kebal. Sekali lagi, ini adalah variabel random, karena ada 20 ayam yang diambil berbeda, ya secara intrinsik mungkin kekebalan mereka berbeda. Jadi di sini statistiknya adalah X. X adalah jumlah ayam yang kebal ya, dari 20 ayam yang dipapari virus flu burung setelah divaksin dengan vaksin dari China. Nah, di sini nilai statistik uji dibagi dalam dua kelompok. Ya. Bisa saja dari 20 itu yang kebal itu 0, jadi mati semua. Bisa 1, 2, 3 sampai 20. 20-nya kebal, tetap hidup. Nah, jadi di sini X-nya bisa mengambil nilai jadi variabel random ayam yang hidup itu bisa 0, mati semua, atau hidup semua, 20. Nah, ini kita bagi menjadi 2, X kelompok yang lebih besar sama dengan 13, dan X yang kurang dari 13. Ya. Nah, kalau X-nya lebih besar sama dengan 13, maka kita simpulkan efektivitasnya 75%. Nah, maka dari itu X 13 sampai 20 itu disebut sebagai daerah penerimaan untuk H0. Kalau kita menerima daerah penerimaan itu selalu mengacu ke H0. Sisanya angka kurang dari 13 disebut sebagai daerah penolakan ya. Nama lainnya adalah critical region. Penolakan H0. Jadi kalau misalkan dari 20 itu yang hidup cuma 12, maka H0 ditolak. Kita simpulkan proporsinya yang hidup atau efektivitasnya kurang dari 0,75. Nah, ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Oke, ini ada satu catatan karena dia diskrit. Nah, berarti dia 12 masuk ke tolak, 12 masuk ke terima H0. Nah, di sini ada yang kita sebut kesalahan tipe 1. Apa itu kesalahan tipe 1? Tadi prosedur keputusannya kan apa? Jika lebih dari sama dengan 13, terima H0. Ya. Padahal 0,75 itu kan 15 ya. Seperti ini. Tapi kenapa kok 13? Oke.
Karena kan ya kita tidak bisa expect selalu 15, 15, 15, 15, 15. Jadi di sini dikasih toleransi 13 atau lebih. Nah, jadi karena 20 ayam yang diberi vaksin adalah sampel random, ya, sampel random, karena ayam itu punya kekebalan natural, misalkan secara genetik, ya, maka dapat saja dari mereka ya hanya 12 atau kurang yang kebal terhadap virus yang terhadap virus setelah diberi vaksin dari China, padahal sebenarnya vaksin dari China itu sama efektifnya. Jadi kalau sama efektifnya kan kita bisa expect 15 dari 20 hidup, 0,75. Ini adalah ekspektasi kalau sama efektifnya. Tapi dari satu sampel ke sampel yang lain kan tidak harus selalu sama dengan 15, 15, 15. Nah, jadi bisa saja kebetulan yang hidup cuma 12 atau bahkan kurang. Padahal sebenarnya vaksin dari China itu sama efektifnya dengan India. Nah, ini bisa saja terjadi kalau secara genetik ke-20 ayam ini lebih lemah daya tahan alaminya. Nah, kesalahan ini disebut sebagai kesalahan tipe 1, yaitu menelak H0, padahal kenyataannya H0 itu benar. Kenyataannya efektivitas dari China itu sama dengan dari India, yaitu 0,75, ya, tetapi kita simpulkan tidak. Kenapa kita simpulkan tidak? Karena hanya 12 ayam yang hidup, yang kebal. Padahal decision-nya tadi menerima H0 kalau 13 atau lebih. Nah, itu disebut kesalahan tipe 1. Nah, jadi kalau saya tuliskan dalam notasi, kesalahan tipe 1 itu, probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 adalah probabilitas X kurang dari 13 pada saat sebenarnya. Jadi pada saat sebenarnya P-nya benar-benar 0,75. Tapi ayam yang hidup kurang dari 13. Karena kalau kurang dari 13 kita akan tolak H0. Padahal ini H0. Nah, probabilitasnya itu disebut dengan probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 atau alfa. Nah, pada kasus lain kebalikannya. Sebenarnya vaksin dari China itu kurang dari 0,75 efektivitasnya. Tetapi bisa saja ayam yang diberi vaksin kebetulan ayam yang kuat-kuat gitu, yang kebal. Jadi sebenarnya nggak dikasih vaksin pun mereka tetap hidup, misalkan seperti itu. Nah, kesalahan ini disebut kesalahan tipe 2, yaitu menerima H0 walaupun pada kenyataannya salah. Jadi ini probabilitasnya melakukan kesalahan tipe 2 itu disebut. Jadi ayam yang hidup lebih besar dari sama dengan 13. Karena kalau lebih besar dari sama dengan 13 kan kita terima. Padahal kenyataannya seperti ini. Nah, ini kita bisa punya 4 ya. Ini saya tidak kelihatan kotaknya. Ini kenyataan hasil uji hipotesis dengan data. Jadi kenyataannya H0 benar, terima H0. Kenyataannya H0 salah, tolak H0. Berarti oke. Nah, ini kesalahan tipe 1. Kenyataannya H0 benar, tetapi kita tolak H0. Kesalahan tipe 2 adalah kenyataannya H0 salah, kita terima H0. Nah, probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 itu adalah alfa, probabilitas. Ya, kalau di sini berarti minus beta. Nah, 1 minus beta itu disebut power of test. Nah, ini ya tadi ya, kalau kita coba menghitungnya. Sebenarnya alfa dan beta bisa dihitung. Probabilitas untuk melakukan kesalahan tipe 1 disebut dengan alfa atau level of significance. Kan udah sering dengar ya, level of significance. Jadi level of significance sekarang sudah paham bahwa itu ada probabilitas melakukan kesalahan tipe 1. Probabilitas menolak H0 pada saat H0 benar.
Nah, dalam ilustrasi tadi, kesalahan tipe 1 terjadi jika kita menyimpulkan vaksin dari China lebih tidak efektif dari vaksin India. Padahal sebenarnya sama. Ini tadi ya. Jadi alfa yang sudah saya tulis tadi sebenarnya, probabilitas kita dapati ayam yang hidup kurang dari 13, padahal efektivitasnya. Nah, ini bisa dihitung pakai distribusi binomial, karena ayam hidup atau mati ya. Dan satu ayam dengan ayam yang lain independen. Jadi probabilitas satu ayam hidup 0,75. Ya, karena proporsi ayam yang hidup 75% dari populasinya. Nah, jadi kita bisa hitung probabilitas X 0, 1, 2, 3, sampai 12. Ya. Bisa pakai Excel, hasilnya 0,102. Nah, 0,102 ini adalah alfa untuk prosedur decision yang tadi. Nah, sebaliknya juga bisa probabilitas kita melakukan kesalahan tipe 2 itu bisa dihitung. Misalkan sebenarnya efektivitasnya 0,5, bukan 0,75. Ya, berarti kan harusnya kita menolak H0 ya. Nah, bisa saja ayam yang hidup lebih dari 13, lebih dari sama dengan 13. Kalau ayamnya kuat-kuat, kan bisa saja. Nah, kita bisa hitung probabilitas itu terjadi. Jadi probabilitas itu terjadi adalah lebih dari 13 berarti 1 minus seperti ini kan ya. Jadi ini probabilitas yang hidup 0 sampai 12. 1 minus probabilitas yang hidup 0 sampai 12. Nah, ini bisa Excel biar cepat. Ini adalah beta. Nah, jadi prosedur tadi memiliki probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 0,105 ya. Dan 102 dan probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 0,132. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Oke, mungkin ini ilustrasi berikutnya. Kalau tadi variabel discrete ya, pengujian kekuatan benang ya. Untuk pembuatan kain jenis tertentu dibutuhkan benang dengan kekuatan 180 psi, pounds per square inch. Kekuatan lebih dari 180 menyebabkan kain kaku, sedangkan kekuatan kurang dari 180 menyebabkan kain menjadi lebih mudah robek. Nah, pihak pabrik menentukan prosedur menjaga kualitas kain yang dihasilkan dengan mengukur kekuatan rata-rata 3 gelondong benang dari setiap lusin. Jadi setiap lusin yang dibeli diambil 3 secara random, kemudian diukur kekuatannya. Jika rata-rata dari 3 gelondong sampel tadi kurang dari 176, jadi rata-rata kurang dari 176 atau lebih dari 184 psi, maka selusin benang yang tadi dikembalikan. Kenapa? Karena kekuatannya dari 12 tadi dipercaya tidak sama dengan 180. Jadi jika kita simpulkan, nah seperti itu. Berarti kita menolak H0. Ya, H0-nya apa? Ini. Nah, data masa lalu menunjukkan kekuatan tarik setiap gelondong benang berdistribusi normal dengan simpangan baku 6 psi. Kan berdistribusi normal dengan simpangan baku 6. Itu sigma ya, karena data masa lalu, bukan sampel yang sedang kita ambil. Kalau sampel yang sedang kita ambil, standar deviasinya S. Oke, apa statistik uji yang dipakai? Kita menguji 1 mu dengan sigma diketahui. Berarti kita pakai apa? Bagaimana perumusan H0 dan H1-nya? Tadi di slide kita sudah tunjukkan. Berapa level of significance dari prosedur ini? Nah, baru kita hitung kan. Level of significance-nya berapa? Jadi silakan hitung. P apa?
Jadi mu-nya benar-benar 180, tapi X-bar-nya masuk daerah penolakan. Kurang dari 176 atau lebih besar dari 184. Atau kalau mau gampang berarti 1 minus bisa yang dicari ya. Nah, bisa pakai dari limit sentral ya untuk menghitung probabilitasnya. Jadi kita pakai karena ukuran sampelnya 3. Oke, nanti kita cari Z-nya. Berapa probabilitas untuk menerima batch dengan gelondong yang memiliki kekuatan tarik rata-rata 177 C? Nah, kalau ini apa? Menerima itu kalau X-bar-nya antara 176, tapi sebenarnya bukan 100. Ini tidak lain apa? Beta. Nah, silakan dihitung gampang ya, kayak dari limit sentral. Nah, hubungan alfa dan beta. Salah satu memperkecil alfa adalah memperlebar daerah penerimaan. Ya. Coba, kalau ini daerahnya bukan 176 sampai 184, ya. Nah, kalau misalkan di sini 175 dan 185, yang diarsirnya kan jadi lebih sempit dari yang merah tadi. Yang diarsir itu kan alfa. Luas di bawah daerah penolakan ya. Kurva di bawah daerah luas, kurva di bawah luas ada di bawah kurva dalam batas area penolakan itu adalah alfa. Nah, tapi apa yang terjadi? Oke, ini kan tadi ya, pada saat mu-nya benar-benar 180. Nah, kalau sekarang saya punya sebenarnya populasinya mu-nya berapa tadi? 177. Luas hijaunya kan jadi oke. Beta itu apa sih? Saya bikin gambar yang lain saja, yang kecil di sini. Atau di slide berikutnya. Nah, tadi daerah penolakannya kan ini X-bar. Nah, artinya apa? Bisa saja mu-nya benar-benar 177, mu-nya sebenarnya 177, tapi dia masuk daerah penolakan. Nah, ini ada. Jadi X-bar itu bisa saja lebih dari 176, ya. Ya kan? Dilihat di gambar ini kan mungkin saja X-bar di atas 176 dan probabilitasnya adalah yang hijau ini. Ya, jadi luas hijau di antara 176 dan 184, ya. Luas hijau yang di antara 176 dan 184 itu adalah probabilitas X-bar dari populasi yang mu-nya 177 yang jatuh antara 176 sampai dengan 184, which is daerah penerimaan H0. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau sekarang kalau kita lebarkan jadi 175, hijaunya kan bertambah. Berarti betanya membesar. Di sini alfanya mengecil, betanya membesar. Nah, jadi memperkecil alfa akan memperbesar beta. Tapi itu kalau ukuran sampelnya tetap. Apa yang terjadi kalau ukuran sampelnya diperkecil? Ya.
Kalau ukuran di sampelnya diperkecil, apa yang terjadi? Ukuran sampel diperkecil berarti sigmanya mengecil. Karena kan kalau maaf, ukuran sampel diperbesar. Kalau ukuran sampelnya diperbesar, maka X bar mengecil. Kalau X bar mengecil, sigma X bar mengecil apa? Dia makin runcing. Nah, kalau makin mengecil, berarti luas daerahnya mengecil. Sorry, luas daerah yang masuk daerah penerimaan. Ya, jadi cara untuk memperkecil alfa dan beta sekaligus itu adalah dengan memperbesar ukuran sampel. Nah, ini ya, nanti bisa dicoba ya. Hitung sendiri apa yang terjadi antara alfa dan beta jika ukuran sampel dibuat jadi 4. Jadi menghitung ini tadi diulang lagi ya. Tapi kalau ukuran sampelnya jadi 4. Nah, sifat-sifat penting dari kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ya adalah ya tadi upaya mengurangi probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 akan meningkatkan probabilitas melakukan kesalahan tipe 2. Ukuran wilayah kritis juga mempengaruhi probabilitas. Jadi mengubah jadi 17 dari 176 menjadi 175 itu akan memperkecil alfa. Nah, peningkatan ukuran sampel akan mengurangi alfa dan beta sekaligus. Nah, jika hipotesis nol salah, beta akan menjadi maksimum manakala nilai parameter sebenarnya mendekati nilai yang dihipotesiskan. Jadi kalau mu sebenarnya 179, itu probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 itu akan lebih besar dibandingkan kalau mu sebenarnya 177. Nah, ini semua kalian bisa coba exercise ya dengan mengubah parameter-parameter tadi kemudian menghitung alfa dan beta pada kasus gelondong. Baik, itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan kesalahan tipe 1 dan tipe